Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita telah selesai mempelajari kitab Ayub di episode yang lalu, dan kita telah berhenti di beberapa pertanyaan, yaitu, mengapa penderitaan? Di manakah Allah ketika saya sedang menderita? Bagaimana manusia dapat dibenarkan di hadapan Allah? Dan siapakah wasit yang dapat datang dan menumpangkan tangannya ke atas kami berdua? Dan kita sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi jika Anda ingin merujuk pada semua pertanyaan dan jawabannya, Anda dapat mengunjungi situs kami di semuakitabsuci.com dan mengikuti semua episode kitab Ayub. Hari ini kita akan mulai mempelajari surat kepada jemaat Galatia dalam perjanjian baru. Apakah surat kepada jemaat di Galatia? Apakah isinya? Apa saja rinciannya? Apa saja ajaran yang bisa ditemukan di dalamnya? Itulah yang akan kita ketahui pada hari ini dengan pelayan Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Sebuah Saudara kehormatan. Juga Tuhan para hadirin di memberkatimu. studio, selamat datang. Saudara Yosef, kapanpun kita ingin mempelajari surat atau kitab manapun, kita harus tahu waktu penulisan surat atau kitab itu, serta penulis kitabnya, dan tentu topiknya. Jadi berikanlah kami sebuah gambaran umum tentang kitab Galatia. Kitab Galatia mungkin merupakan surat pertama yang ditulis oleh Rasul Paulus. Tentunya, waktu persisnya tidak ditentukan. Namun, itu ditulis pada tahun 50-an dalam abad pertama. Beberapa orang berpikir bahwa itu ditulis pada awal tahun 50-an dan orang-orang lain berpikir bahwa itu ditulis pada akhir tahun 50-an. Namun itu dalam kisaran ini. Kami menyimpulkan bahwa itu ditulis kepada jemaat di Galatia. Tak lama sesudah mereka menjadi orang percaya. Karena dalam ayat 6 pasal 1, ia berkata, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada berbalik. Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain." Mereka telah menerima Injil. Ini terjadi setelah perjalanan misi Paulus yang pertama, ketika ia telah mengunjungi area Galatia dan mereka menerima firman itu. Namun, tak lama sudah itu, sang rasul diutus kepada mereka, bertanya-tanya, bagaimana mereka telah berpaling dari Injil yang telah mereka terima pada awalnya. Kita juga menyimpulkan dari pasal 2 surat itu bahwa surat ini ditulis sesudah sinagoga Yerusalem yang terjadi sekitar tahun 50 Masehi. Jadi itu ditulis sesudah sinagoga Yerusalem dan setelah kunjungannya yang pertama. Mungkin selama kunjungan misinya yang kedua, ia menulis surat kepada jemaat di Galatia. Mengenai orang-orang itu, kepada siapa Rasul Paulus menulis surat ini, orang Galatia mereka adalah orang yang datang dari Prancis. Prancis dahulu disebut Galia dan sekarang mereka bermigrasi ke Turkiye dan menetap di wilayah-wilayah utara Asia Kecil. Itulah arti etnis dari kata Galatia, orang yang berasal dari Prancis dari Galia. Dan mereka menetap di utara Asia Kecil. Tetapi kerajaan Romawi menambahkan kepada mereka wilayah yang lebih luas. Jadi arti teritorial dari Galatia menjadi sedikit lebih luas dari makna etnis. Itu ditambahkan kepada mereka Antioquia di Pisidia, Iconium, Listra, dan Derbe. Dan itu adalah negara-negara yang Paulus fokuskan selama perjalanan misi pertamanya. Ini memberi kita gambaran bahwa tidak hanya ada satu jemaat di Galatia, mungkin ada sekelompok jemaat di beberapa daerah ini. Dan itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan Yesus Kristus kepada jemaat-jemaat di Galatia. Dan inilah salah satunya surat yang Paulus tulis kepada jemaat-jemaat dan bukan kepada suatu jemaat tertentu.
Saya ingin Anda memberi saya sebuah gambaran tentang sifat orang Galatia, karakter mereka, serta cara berpikir dan kebiasaannya. Mereka dikatakan suka berubah-ubah suasana hati. Faktanya inilah dikatakan oleh para sejarawan dan ada pengesahan untuk itu. Keduanya, surat dan kitab kisah para rasul, jika kita melihat kitab kisah para rasul ketika Rasul Paulus berkhotbah di Kisah para Rasul 14, kita akan menemukan bahwa Alkitab berkata bahwa orang Ikonium sangat mengagumi Rasul Paulus sampai-sampai mereka membawa lembu dan mereka bermaksud untuk mempersembahkannya sebagai korban kepada Paulus dan Barnabas. Karena mereka berkata, para dewa telah turun kepada kami dalam rupa manusia. Tak lama setelah itu beberapa orang Yahudi datang dan membujuk banyak orang untuk berbalik melawan Paulus dan Barnabas. Jadi setelah mereka bermaksud menyembah mereka sebagai dewa, mereka merajam Paulus sampai-sampai mereka mengira dia sudah mati. Dan ini menunjukkan pada kita bahwa mereka suka berubah-ubah suasana hati. Dan dalam surat di sini ia berkata, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Jadi sudah sifatnya mereka suka berubah-ubah suasana hati. Dan saya ingin katakan bahwa sifat-sifat yang kita warisi dari lingkungan dan dari gen kita tidak berubah karena keselamatan. Semuanya tetap sama dan itulah sebabnya Rasul Paulus berkata dalam surat kepada Titus, dasar orang Kreta pembohong, karena tegurlah mereka dengan tegas. Tentunya, Titus tidak mau pergi menegur orang-orang yang ada di jalan-jalan, tetapi sifat-sifat ini merembes ke dalam jemaat Allah dan hal inilah yang menyedihkan. Agar pemirsa kita tidak menjadi bingung, sifat-sifat yang tidak berubah misalnya adalah pengecut, bimbang, atau pemberani. Semua ini tidak berubah setelah menjadi orang percaya. Benar. Namun yang dapat berubah adalah kebiasaan-kebiasaan, etika, dan juga selera. Mohon tunjukkan perbedaan antara sifat-sifat dan apa yang dapat berubah setelah kita menjadi orang percaya. Oke, kita diharapkan untuk menanggalkan manusia lama yang bertambah rusak dengan praktik-praktiknya. Dan kita harus menyingkirkan semua yang kita telah warisi lewat dosa dari Adam. Namun saya ingin mengatakan bahwa bahkan hal-hal ini membutuhkan banyak usaha. Berada dalam budaya timur, kita tidak banyak menghargai waktu. Setelah menjadi orang percaya, sejumlah orang percaya masih tidak menghargai waktu. Itulah sebabnya orang percaya yang saleh diharapkan untuk menjaganya. Kita telah mewarisi dari ayah, kakek, dan masyarakat kurangnya penghargaan terhadap waktu, jadi kita harus lebih berhati-hati sebagai orang percaya tentang poin ini, karena ini adalah poin lemah kita, jadi kita harus menjaganya. Namun tentunya diharapkan bahwa jika saya tadinya seorang pembohong, perampok, atau penipu sebelum menjadi orang percaya, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Benar, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Jika Anda memiliki pertanyaan atau permintaan, kontaklah kami lewat alamat-alamat kami, dan panggilan telepon juga kami persilakan. Tuhan memberkatimu, tetaplah bersama kami. Ayat kunci dalam surat kepada jemaat di Galatia adalah, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kata kuncinya adalah, kasih karunia diulang 7 kali. Injil atau Injil Kristus diulang 7 kali, salib 7 kali, kemerdekaan dan sinonim-sinonimnya 11 kali, iman atau percaya 24 kali. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Silakan. Beberapa sifat pribadi tidak akan berubah bahkan karena iman. Tetapi saudara Yosef berkata bahwa saya harus mencoba mengubahnya. Jika saya tidak bisa, apa yang saya harus lakukan? Ada sifat-sifat yang tidak akan bisa saya ubah. Jika ada hal-hal dalam kepribadian yang saya tidak dapat ubah setelah dalam iman, apa solusinya? Tak ada yang bisa berubah dengan sendirinya, tetapi kita harus mengusahakannya. Dan kita harus berdoa. Misalnya jika saya bersifat penggugup dan ini membuat saya
selalu mudah untuk marah, ini mungkin sebuah hasil dari kurangnya saya bersekutu dengan Tuhan. Jika saya mau meluangkan cukup waktu dengan Tuhan pada pagi hari untuk memberitahu Dia tentang problem saya, yaitu kegugupan dan kemarahan saya, dan minta Dia untuk memberi saya ketenangan, saya pikir Tuhan akan menolong saya dan akan memberi saya ketenangan ini. Jadi, jika suatu hari persekutuan saya dengan Tuhan terhenti dan saya tidak cukup berdoa, kebiasaan lama saya akan kembali lagi dan saya harus berjaga-jaga terhadap hal-hal yang seperti itu. Jadi kualitas-kualitas ini dapat ditingkatkan Tentu. lewat persekutuan dengan Tuhan dan praktik rohani. Benar. Anda telah menyebutkan bahwa penulisnya adalah Paulus dan bahwa ia menyurati orang-orang Galatia yang adalah orang Galia yang datang dari Prancis dan menetap di sana di bagian Asia Kecil dan di beberapa provinsi. Ditambahkan kepadanya nanti oleh kerajaan Romawi. Namun saya ingin Anda memberitahu saya topik dari surat kepada jemaat Galatia, topik utama dari surat ini. Rasul Paulus mendengar berita yang mengganggu tentang kabar baik. Ia mendengar berita yang mengganggu mengenai Injil. Dan bahwa para pendukung Yudaisasi masuk ke dalam jemaat-jemaat Galatia. Dan mencoba untuk memutarbalikkan kesederhanaan dari Injil. Artinya bahwa Kristus sangat penting, tetapi Dia saja tidak cukup. Jadi mereka memaksakan beberapa ritual pada mereka. Ritual-ritualnya pada saat itu adalah penyunatan dan memelihara hukum Taurat. Dan mereka berkata bahwa percaya lewat kasih karunia saja tidaklah cukup untuk keselamatan. Rasul Paulus tidak tetap diam mengenai hal ini. Jadi ia menulis sebuah surat yang bisa kita sebut sebagai surat membela Injil. Dalam surat kepada jemaat di Roma, Paulus menjelaskan Injil. Namun dalam surat kepada jemaat di Galatia, Paulus membela Injil. Itu sebabnya kita memperhatikan bahwa surat ini seperti disebut oleh beberapa orang adalah sebuah surat militer. Itu tidak dimulai dengan salam atau menyebut nama-nama. Tapi seakan-akan ia sedang masuk dalam satu pertempuran dan ia sesungguhnya masuk ke dalam sebuah pertempuran. Dan kita dapat merasakan pertempuran militer ini dari bagian pertama surat ini sampai frase terakhir dalam surat ini. Anda telah mengatakan bahwa sifat surat ini adalah seakan-akan itu sebuah surat militer. Ya. Ini mungkin memberi saya sebuah gambaran tentang gaya tulisan surat ini. Dengan nada Ya. apa Paulus menulis surat ini? Dan memberi saya juga sebuah gambaran tentang beberapa frasa militer yang disebut dalam surat ini yang membedakan gaya Paulus dalam suratnya kepada orang Galatia. Misalnya, kita tidak biasa dengan Paulus menggunakan kutuk atau penghilangan berkat, tetapi di sini ia berkata, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda, yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Anatema adalah sebuah kata dalam bahasa Aram yang artinya terkutuk atau dijauhkan dari berkat. Atau misalnya dalam Galatia 3, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu, sehingga kamu tidak mentaati kebenaran? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Di kali ketiga ia berkata, betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Seolah-olah ia ingin berteriak kepada mereka dan menaikkan suaranya. Jadi ia menulis dengan huruf-huruf yang besar. Ia ingin surat dan juga suaranya mencapai kedalaman hati dan nurani dari orang Galatia. Jika kita mau mempelajari surat ini, kita perlu tahu isi surat ini dan pembagian surat ini, sehingga kita akan dapat memahaminya dengan mudah. Jadi mohon jelaskan pembagian surat ini. Kita beruntung bahwa pembagian surat ini mudah meskipun diisi dengan hal-hal penting, ajaran-ajaran yang berharga dan mendalam, tetapi pembagiannya mudah. Pembagian ada 6 bab, masing-masing 2 bab mewakili 1 bagian. Bagian pertama bersifat pribadi, historis. Paulus berbicara tentang pertobatannya dan kenalannya dan hubungan dengan para rasul dalam pasal 1 dan pasal 2. Pasal 3 dan 4 yaitu pendidikan. Ia berbicara tentang pertentangan antara kasih karunia dan hukum Taurat. Lalu 2 pasal terakhir, 5 dan 6, adalah pasal-pasal yang bersifat praktik, motivasi-motivasi praktis. Atau kita dapat berkata bahwa Paulus membela kerasulannya dalam 2 pasal yang pertama. Dan dalam pasal 3 dan 4 ia sedang membela misinya. Lalu dalam pasal 5 dan 6 ia sedang menyuguhkan motivasi yang diperlukan. Dan kita dapat berkata dalam cara yang ketiga bahwa pasal 1 dan 2 berbicara tentang panggilan Allah. Pasal 3 dan 4 pembenaran oleh Kristus. Pasal 5 dan 6 pengudusan oleh Roh Kudus. Jadi Allah dan panggilannya dalam pasal 1 dan 2
Kristus dan pembenarannya oleh iman karena kasih karunia dalam pasal 3 dan 4. Roh Kudus dan pengudusannya atas orang percaya dalam pasal 5 dan 6. Terima kasih untuk klarifikasi ini dan untuk pembagian yang membantu ini. Ya, Saya ingin tahu hubungan antara surat kepada jemaat Galatia dan beberapa kitab di Perjanjian Baru. Apakah ada hubungan antara surat ini dan beberapa surat lainnya? tentu saja, dan yang paling jelas hubungannya adalah dengan surat kepada jemaat di Roma. Dan seperti yang telah kami katakan beberapa waktu lalu, surat kepada jemaat di Roma adalah sisi positif dari Injil. Dan Galatia adalah sisi negatifnya, atau dengan kata lain, surat kepada jemaat Roma menjelaskan Injil, dan surat kepada jemaat Galatia membela Injil. Saya juga dapat menambahkan kepada mereka surat ketiga, yaitu surat kepada jemaat di Ibrani. Dan kita perhatikan bahwa ada sebuah ayat yang diulangi persis dalam 3 surat itu. Dan ayat ini dikutip dari Perjanjian Lama, dari Habakuk 2 ayat 4. Orang yang benar itu Akan hidup oleh oleh percayanya. Dan dikatakan bahwa ayat ini terdiri dari 3 kata, dan setiap surat mengkhususkan diri dalam salah satu dari 3 kata ini. Surat Roma yang datang pada awalnya berfokus pada orang benar. Dan surat kepada jemaat Galatia yang datang kemudian berfokus pada iman. Dan surat kepada jemaat Ibrani yang datang di saat terakhir berfokus pada orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Bukan hanya bahwa ia berusaha dengan Allah cuma sekali, namun seluruh hidupnya adalah oleh iman. Jadi itu bertalian dengan kitab Roma dan Ibrani lewat Ya. ayat tersebut. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Saudara Yosef berkata bahwa Rasul Paulus membela Injil dalam surat kepada jemaat di Galatia. Apakah Injil membutuhkan seseorang untuk membelanya? Apakah Injil memerlukan seseorang untuk membelanya? Tentu saja. Persis dengan cara yang sama kita membela Kristus, tapi bukan dengan konsep manusia bahwa Kristus itu lemah dan ia membutuhkan kita. Namun, ketika iblis menyerang Kristus, misalnya, tidakkah ia membutuhkan para prajurit yang berani untuk mengklarifikasi siapa Kristus? Begitu juga dengan Injil. Tentu iblis menentang Injil. Jadi jika kita tetap diam di hadapan guru-guru palsu yang mengatakan bahwa Kristus tidak cukup dan bahwa harus ada berbagai ritual dan tindakan, siapa yang seharusnya menanggapi? Dan bagaimana kita akan menanggapinya? Kita tidak akan memegang pedang yang membunuh, tetapi pedang roh, yaitu firman Allah. Kita akan menarik firman Allah dan mengatakan bahwa Alkitab mengatakan ini dan itu. Dan dengan firman Tuhan kita dapat menyangkal pikiran-pikiran musuh. Kita akan membela Injil. Bukan dengan cara manusia, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan dengan mengklarifikasi Injil. Dan bagaimana Kristus saja cukup untuk keselamatan. Dengan melakukan ini kita membela Injil. Paulus berkata, mengetahui bahwa aku ditunjuk untuk membela Injil. Oke, Paulus ingin menegakkan Injil dengan orang-orang percaya dan Ya. membela Injil di hadapan para lawan. Mari kita membaca ayat pertama, pasal 1. Galatia 1 ayat 1. Dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus, Allah Bapa, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Saya merasa bahwa Paulus berbicara dengan nada yang tegas, sebuah suara yang keras. Ya. Saya ingin tahu mengapa ia memulai pembicaraannya dengan cara yang seperti itu. Seperti yang kami katakan beberapa waktu lalu, Paulus membela kerasulannya dalam pasal 1 dan 2. Mengapa ia membela kerasulannya? Bukan karena ia sombong atau karena ia ingin membuktikan bahwa ia seorang rasul. Tetapi karena guru-guru palsu menggunakan tentangan mereka dalam kerasulan Paulus untuk menentang misi Paulus, dan itulah yang ia pedulikan. Itulah sebabnya ia mulai dengan menegaskan kerasulannya dengan maksud untuk membela misinya. Itulah sebabnya ia berkata, aku seorang rasul. Dan di sini ia menegaskan bahwa ia seorang rasul, meskipun ia tidak fokus pada masalah ini dalam semua suratnya, tetapi dalam surat kepada hal bahwa ia adalah seorang rasul dan bahwa ia telah menerima Injil dan wahyu dari Allah sendiri. Itulah sebabnya Paulus berkata di sini dalam ayat 1, Paulus seorang rasul. Bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, sebagai perantara.
Artinya bahwa ia tidak menerima Injil dari manusia atau melalui manusia, melainkan oleh Allah Bapa, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan di sini ia juga fokus pada fakta bahwa pekerjaan itu dilakukan dan Allah telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Karena semua ini menggenapi maksudnya dan pekerjaan selesai. Dan Allah berkenan. Dan siapapun yang ingin menambahkan sesuatu pada Injil bekerja melawan kehendak Allah. Sebenarnya surat itu sangat kaya dan kita perlu berhenti pada setiap kata dan kita akan melakukannya Benar. jika Tuhan berkenan. Tapi saya ingin mengangkat beberapa konsep utama dari ayat pertama. Paulus seorang rasul bukan karena manusia. Di sini ia ingin membela kerasulannya. Saya Ya. ingin Anda memberi saya sebuah gambaran tentang kualifikasi rasul. Bagaimana seharusnya seorang rasul dan siapa yang dapat mengatakan, aku adalah rasul Yesus Kristus. Sebenarnya di era kerasulan banyak rasul palsu muncul. Dan kita membaca tentang itu misalnya dalam 2 Korintus. Dan juga dalam Wahyu pasal yang kedua. Engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi ada orang-orang yang mengaku sebagai rasul. Apa kualifikasi sebenarnya dari rasul? Pertama, ia pasti telah menerima secara langsung misi dari Kristus. Artinya, saya tidak diutus oleh siapapun. Jika seorang mengutus saya, maka saya adalah rasul orang ini, tapi saya harus bertemu Kristus secara pribadi dan diutus olehnya untuk menjadi rasul Yesus Kristus. Kedua, ia pasti telah diberi kualifikasi tertentu. Tanda ajaib, perbuatan besar dan mujizat untuk membuktikannya. Karena mudah bagi siapapun untuk mengklaim bahwa ia telah melihat Kristus dan ia berbicara padanya. Tapi di mana? Tanda-tanda rasul. Paulus juga berkata dalam 2 Korintus, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat, dan kuasa-kuasa, yang berarti bahwa ia telah melakukan banyak tanda di antara mereka yang membuktikan bahwa ia adalah seorang rasul. Dan menegaskan misinya. Ketiga, ia seharusnya telah melihat Kristus setelah kebangkitannya dari kematian. Dan kita memahami itu dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ketika mereka ingin memilih seseorang dan bukannya Yudas si pengkhianat, mereka berkata bahwa mereka memerlukan seseorang yang telah bersama mereka sejak baptisan Yohanes. Sampai kebangkitan Kristus, salah satu orang ini harus menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Paulus telah melihat Kristus sesudah kebangkitan. Dan itulah sebabnya ia bicara di sini tentang kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Ia pasti telah berjumpa dengan Kristus. Berjumpa Ia dengan Kristus. pasti telah menerima sebuah misi darinya. Menerima sebuah misi Ia pasti darinya. telah melihat Kristus sesudah kebangkitan. Benar. Dan semua digenapi di dalam Semua itulah Paulus. 3 syarat. Tentu saja para hadirin yang bergabung dengan kami dalam studi hari ini di studio pasti telah memperoleh manfaat dari studi ini. Jadi mari kita berbagi apa yang telah kita pelajari. Orang harus selalu berada dalam satu persekutuan dengan Tuhan karena seringkali orang berusaha memulihkan dirinya sendiri dengan usahanya sendiri. Tapi seringkali ia gagal. Oke. Allah dan Injilnya tidak memerlukan kita sebagai manusia untuk membelanya, tetapi Allah mempercayakan kepada kita untuk bersaksi bagi kebenaran dan untuk menjadi prajurit-prajurit yang baik dalam pasukan Tuhan, persis sebagaimana Rasul Paulus. Baik. Membela Injil tidak berarti bahwa Injil itu lemah dan memerlukan seseorang untuk membelanya, tetapi artinya berdiri di pihak Injil. Ayat yang diharapkan bersinar di hadapan kita, orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Orang benar hidup oleh percayanya. Sering ketika kita pergi jauh dari Tuhan, kita mengharapkan sebuah pesan yang keras darinya. Namun kita mengerti bahwa ia memberitahu mereka bahwa Allah telah memanggil mereka. Panggilan Allah. Yang kedua, pembenaran oleh Kristus. Ketiga, pengudusan oleh Roh Kudus memulihkan siapapun yang telah pergi jauh. Oke, baik. Tidak semua orang dapat berkata bahwa ia seorang rasul. Ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi dan yang terpenting adalah menerima sebuah misi langsung dari Kristus. Melihat Kristus sesudah kebangkitannya. Dan membuktikan hal itu dengan berbagai tanda ajaib dan mujizat. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan berkati. Kita bertemu kembali di episode Amin. selanjutnya. Pemirsa terkasih, Tuhan Yesus Kristus yang telah membeli bagi dirinya sendiri, umatnya sendiri, yang spesial dalam dunia ini, ia juga adalah kepala dari tubuh yang tidak pernah membenci tubuhnya sendiri, melainkan memeliharanya, merawatnya. Ia punya cara-cara yang dapat ia pakai untuk menjaga tubuh dan merawat tubuh dan menjaga tubuh ini tetap hangat. Dan firman Allah yang hidup adalah satu-satunya yang dapat melindungi tubuh ini dan menjaganya untuk tetap hangat. Lewat karunia-karunia rohani, posisi-posisi jemaat, dan firman yang kudus, Rasul Paulus telah menulis surat ini kepada jemaat di Galatia agar dapat memulihkan hati orang Galatia dan membuat mereka kembali ke jalan yang benar.
Jika Anda mempunyai pertanyaan, keraguan, atau sakit di dalam kehidupan rohanimu, kembalilah kepada firman, dan firman itu akan membuat Anda kembali kepada Tuhan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. قادر أشوف حضنك مخبيني في ضعفي وكل خوف. قادر أشوف قلبي الصغير وانت شايله على الكفوف. قادر أشوف حضنك مخبيني في ضعفي وكل خوف. قادر أشوف قلبي الصغير وانت شايله على الكفوف. بشتاق لنور والقى الشروق. غطيت نهاري وعيني مليانة بقشور. أندى عليك المحظور. شمسك في داري وتملى أيامي سرور. تمسح شروري وصفحتي بتبقى بيضة وسكتي تملاها ضي. ساعدتني في كل الظروف. تمسح شروري وصفحتي بتبقى بيضة وسكتي تملاها ضي. ساعدتني في كل الظروف. قادر أشوف خبيني في ضعفي. قادر أشوف شايلني على الكفوف. Tuhan, firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.